Pemirsa, di tengah upaya memutus rantai penularan COVID-19, warga Bekasi, Jawa Barat menggelar pesta dangdut dan abaikan protokol kesehatan. Akibatnya penyelenggara acara harus berurusan dengan polisi. Inilah suasana pesta dangdut di wilayah Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat hari Minggu kemarin. Pesta dangdut ini digelar tanpa mematuhi protokol kesehatan termasuk jaga jarak dan penggunaan masker. Ironisnya, pesta dangdut digelar 2 hari 2 malam di tengah kondisi Kota Bekasi yang kembali masuk zona merah penyebaran COVID-19. Video pesta dangdut ini pun viral di media sosial. Buntut pesta dangdut, polisi memanggil penyelenggara untuk meminta keterangan. Polisi memang mengeluarkan izin acara, namun hanya untuk waktu dan jumlah peserta yang terbatas. Protokol kesehatan juga menjadi syarat pelaksanaan acara. Kita sudah mengeluarkan izin pada hari Minggu jam 10.00 sampai jam 16.00. Ini surat izinnya ada tertampil dan hanya melaksanakan keramaian organ tunggal izinnya, dan kita membatasi jam 10 pagi sampai jam 16 itu untuk 100 orang pengunjung. Menjadi ironi saat pemerintah pusat dan daerah berjuang keras memutus rantai penularan COVID-19, warga justru abai dengan protokol kesehatan. Alih-alih menjaga jarak, mengenakan masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan, warga justru berpesta dangdut 2 hari 2 malam. Akibatnya, pemerintah dan gugus tugas setempat kini tengah melakukan tracing untuk memastikan tidak ada penularan virus corona saat pesta dangdut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, bioskop di DKI Jakarta akan kembali dibuka dalam waktu dekat. Pembukaan bioskop akan diikuti oleh penerapan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan arahan Pemprov DKI Jakarta. Dan berikut pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kita akan menyiapkan regulasi secara lengkap, dan regulasi itu nanti memasukkan semua unsur-unsur yang tadi disampaikan oleh Profesor Wiku. Satu, soal tentang kualifikasi siapa saja yang bisa ikut menonton di bioskop. Yang kedua adalah terkait dengan pemesanan tiket yang semuanya harus dilakukan secara online dan tidak ada pembelian tiket di lokasi. Kemudian juga tentang masker, filtrasi udara, lalu pembersihan secara teratur, kemudian juga tentang pengaturan tempat duduk di dalam bioskop. Lalu kewajiban untuk mentaati prinsip 3M di dalam untuk para karyawan dan di dalam proses menuju dan keluar dari lokasi. Kesimpulan dari pertemuan tadi adalah dalam waktu dekat ini kegiatan bioskop di Jakarta akan kembali dibuka dan protokol kesehatan akan ditegakkan lewat adanya regulasi yang detail dan adanya pengawasan yang ketat sehingga pelaku industri memberikan jasa pada masyarakat tanpa memberikan risiko yang besar. Dan bagi masyarakat juga ketika berkegiatan mereka akan bisa merasakan aman. Prihatin dengan jumlah korban COVID-19 yang terus bertambah, puluhan anggota TNI di Kabupaten Jombang, Jawa Timur nekat belusukan ke dalam pasar dengan menggunakan pocong. Sementara Polsek Sunda Kelapa Jakarta juga sengaja membawa pocong-pocongan agar warga patuhi protokol kesehatan. Masker, lihat korban COVID di depan ini, di belakang saya ini, ya. Ini akibat mengabaikan kesehatan virus corona. Dengan menggendong pocong, puluhan anggota TNI belusukan ke dalam pasar Legi di kota Jombang, Jawa Timur. Kita minum vitamin. Sambil terus berjalan, petugas berorasi mengajak seluruh masyarakat agar sadar akan bahaya penularan COVID-19. Membiasakan di kehidupan normal ini kita selalu menggunakan masker. Aksi menggendong pocong keliling pasar kota Jombang ini sengaja dilakukan karena banyak masyarakat yang hingga saat ini masih belum sadar akan bahaya penularan virus corona. Untuk
memberitahu kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahayanya COVID itu bisa menimbulkan korban jiwa. Nah, selama ini masyarakat kan harus perlu diberitahu seperti ini. Keluar rumah selalu pergunakan masker dan cuci tangan. Sehingga kita akan terjangkit COVID-19. Musibahnya berupa orang itu akan meninggal dunia. Sementara Polsek Sunda Kelapa juga sengaja membawa pocong-pocongan yang berperan sebagai pengingat bahaya virus corona bagi mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan di kawasan Pasar Jaya Muara Angke. Dalam kegiatan ini, polisi menyiapkan 300 masker untuk dibagikan gratis kepada masyarakat yang beraktivitas. Sebenarnya takut nggak sama corona? Takut sama corona, takut Pak. Kalau pasar di sini pada pakai masker semua? Pada pakai masker, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, pasar sini mah. Pada masker semua Pak. Kalau mau beli juga saya suruh pakai masker. Mau belinya juga ya? Iya Pak. Meski tergolong kawasan padat penduduk, kawasan Muara Angke tidak tergolong zona merah penyebaran COVID-19. Dari Jakarta dan Jombang, Vendra Kurniawan, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemerintah menunda penyaluran bantuan subsidi upah kepada karyawan yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. Seharusnya 15,7 juta pekerja menerima bantuan subsidi upah di tanggal 25 Agustus kemarin. Dijadwalkan 25 Agustus 2020, 15,7 juta pekerja yang ditetapkan menerima bantuan subsidi upah bagi karyawan di bawah gaji 5 juta ditunda hingga akhir bulan Agustus. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, keterlambatan disebabkan adanya pengecekan kembali data yang telah diserahkan BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini baru diterima 2,5 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi calon penerima subsidi gaji. Dari 2,5 juta ini kami akan melakukan checklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada. Setelah selesai checklistnya, baru akan kami serahkan kepada KPPN untuk bisa mencairkan uangnya yang nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah. Dari bank pemerintah, dari bank penyalur tersebut nanti akan ditransfer, dipindah bukukan ke penerima program subsidi upah atau gaji. Pihak BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan data ke Menaker sebanyak 2,5 juta dan saat ini sedang mengolah 13,7 juta data pegawai dari target yang ditentukan 15,7 juta pekerja. 2,5 juta orang penerima selanjutnya akan kembali disortir oleh pemerintah untuk kemudian dicairkan melalui transfer. Hingga hari kemarin kita sudah mendapatkan atau berhasil mengumpulkan sebanyak 13,7 juta nomor rekening bank dari masing-masing calon penerima. Dan dari 13,7 juta tersebut kita harus melakukan verifikasi dan validasi, dan ini kita lakukan secara berlapis. Yang validasi yang berlapis tersebut kita dapatkan sebanyak 10 juta yang sudah benar-benar siap untuk ditransfer. Dan kemarin sesuai dengan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, kita menyerahkan data tersebut secara bertahap. Sementara BPJS Ketenagakerjaan belum dapat memastikan waktu pencairan dana oleh para penerima bantuan, lantaran kewenangan sepenuhnya ada di Kementerian Ketenagakerjaan. BP Jam Sostek terus mengerahkan segala upaya untuk melengkapi sisa data penerima yang belum terverifikasi karena terkendala oleh sejumlah perusahaan yang belum memberikan nomor rekening para pekerjanya, terlebih mereka yang bekerja di sektor perkebunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Mulan Jamila menyoroti kondisi keuangan PT PLN Persero. Mulan menyoroti utang PLN yang hampir mencapai 700 triliun rupiah. Beserta anggota Komisi 7, selamat siang. Untuk Dirut PLN beserta jajarannya. Agak keras sedikit, Bu Mulan. Oh, kurang keras. Gitu dong. Cek. Kita nih kangen suaranya. Yang mau nyanyi, Pak.
Jika merujuk pada laporan keuangan PLN dalam rapat dengar pendapat kuartal 1 Komisi 7 tahun DPR 2020, RI dengan PT PLN, Wakil Rakyat menyoroti kondisi keuangan PLN yang dianggap tidak sehat. Salah satunya Wakil Rakyat sekaligus selebritis tanah air Mulan Jamila. Lama tak terdengar kiprahnya, Mulan ikut menyoroti utang PT PLN. Dengan demikian, total hutang PLN menjadi 694,79 triliun. Dengan kondisi keuangan seperti ini tentu saja cukup mengagetkan dan tidak sehat ya Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah dengan kondisi seperti ini, bisakah PLN menjamin ketersediaan listrik nasional tanpa harus menaikkan tarif listrik kepada masyarakat? Tanggapi tudingan, Direktur Utama PLN berkomitmen menjaga keberlangsungan keuangan PLN tetap terjaga. Salah satu keluhan di Dirut PLN adalah utang pemerintah pada PLN yang masih tertunggak. Komitmen kami adalah menjaga agar sustainability dari keuangan PLN itu terjaga dengan baik, terjaga. Dari 45 triliun hutang pemerintah kepada kami, pada PLN yang dikomit beberapa waktu yang lalu, 7 triliun sudah dibayar, 38 triliun mudah-mudahan di akhir Agustus ini, di awal September itu akan dibayar oleh pemerintah. Saat ini PLN memiliki utang jangka panjang sebesar 537 triliun rupiah dan utang jangka pendek sebesar 157,79 triliun. Meski menangguk utang sangat besar, PLN tak punya pilihan untuk menaikkan tarif listrik pada masyarakat. Karenanya PLN dipaksa memutar otak agar bisa terus memberikan layanan listrik terbaik dan bertahan di antara belitan utang yang terus menggunung. Tim Liputan iNews melaporkan. Dispensasi perpanjangan masa berlaku SIM hingga 31 Agustus 2020. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.